Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dan sungguh indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati kita, keistiqomahan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat waktu di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan sayang kepada kita, sehingga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan keagungan yang mulia, masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang salah satu adab atau akhlak ketika kita memasuki masjid, kita berada di masjid untuk melaksanakan ibadah. Ya, sering kita lihat teman-teman sekalian ya, ya paling tidak di masjid yang sering saya kunjungi, yang saya masuki, ada beberapa jamaah itu ke masjid dengan penampilan yang apa adanya gitu. Ya, dalam arti tidak memberikan satu kekhususan ketika mereka mengunjungi atau memasuki masjid ya. Pakaian terkadang hanya kaos oblong ya, masih mending kalau masih utuh. Kadang beberapa bagian ada yang sudah robek atau kusut. Ya, memakai training, masih mending kalau training yang masih baru bagus itu. Kadang-kadang training yang sudah belel ya. Kemudian menggunakan atau memakai celana yang kumal gitu kan, dan seterusnya. Jadi seolah-olah dia tidak memberikan suatu keistimewaan, dan dia lupa bahwa dia berada di masjid untuk beribadah, untuk menghadap Allah ya, sang pencipta ya, sang kholik ya, mengadakan suatu komunikasi, audensi ya. Bahkan juga ketika kita berdoa memohon ampunan, itu tentunya kita perlu suatu akhlak ya di dalam kita bertata krama ya kepada sang pencipta. Salah satunya adalah dengan penampilan yang pantas ya. Ketika kita menghadap atau berkunjung ke rumah Pak RT saja atau Pak Lurah ya, apalagi kemudian kita menghadap pejabat ya, wali kota, bupati, gubernur sampai presiden, kita berpenampilan yang terbaik gitu. Bahkan kita mungkin memakai jas ya, memakai batik yang bagus. Tapi kenapa ketika kita menghadap Allah di masjid ya, kita berpakaian seadanya, padahal kita menghadap sang pencipta ya. Nah, di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini adalah dalil dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 31. Allah berfirman, Allah memerintahkan pada anak cucu Adam, berarti kepada semua manusia. Tentu kalau kemudian disebutkan memasuki masjid, ya tentu anak cucu Adam yang muslim, yang beragama Islam, yang hendak beribadah menghadap Kholiknya, menghadap Tuhannya. Maka Allah memberikan satu rambu-rambu, satu protap, ya, prosedur tetap, ya. Ketika kita ke masjid, maka pakailah yang bagus, pakailah pakaian yang bagus, ya, yang terbaik dari yang dimiliki, ya. Jadi jangan hanya nunggu ketika sholat hari raya, ya Idul Fitri, baru menggunakan baju yang terbaik, baju yang baru dibeli. Seharusnya setiap kali, artinya setiap hari, manakala kita akan memasuki masjid untuk beribadah, maka pakailah pakaian yang terbaik. Ya, mungkin bukan harus yang termahal atau terbagus, tapi yang terbaik dari yang kita punya, ya, supaya kita tahu bahwa kita sedang menghadap Sang Kholik, Sang Pencipta kita. Kita mengharapkan ampunan, kita mengharapkan apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita dipenuhi oleh Allah, hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. Tetapi kita berpakaian seadanya. Ya. Jadi ini sering hal yang seolah-olah sepele, tetapi sangat penting. Karena dalam perkara ini pun Allah memberikan suatu firman, suatu perintah dalam Al-Quran, petunjuk, ya, tuntunan. Ya. Jadi ketika kita berada di masjid, menurut surat Al-A'raf ayat 31 tadi, ya, pakailah pakaian yang terbaik, yang terbagus dari yang kita punya, ya. Jadi jangan sampai kita cuman pakai kaos oblong, kadang-kadang kaos sudah jelek, kemudian ada gambarnya, ada tulisannya, sehingga mengganggu jamaah yang lain. Ketika dia berada di depan, yang di belakang itu mau nggak mau matanya melihat ada tulisan, apalagi tulisannya kemudian tulisan yang, ya sekarang kan lagi ngetren itu kaos-kaos dengan tulisan yang mungkin lucu, aneh gitu kan, distro begitulah ya. Jadi tidak sembarang bukan kaos pasaran ya, tetapi itu mengganggu ya, apalagi kaos partai. Sekarang sudah musim kampanye ya, banyak pembagian kaos-kaos partai. Masih mending kalau misalnya kaos partainya dipakai pada saat sekarang ini yang terbaru ya, untuk pemilu 2024. Kadang itu yang dipakai adalah kaos partai pada pemilu 5-10 tahun yang lalu itu, ya kan. Ada gambar calegnya, ada gambar presiden, wakil presidennya yang sudah kumal gitu kan. Jadi hindari hal yang demikian ya. Allah memberikan tuntunan ya, bahwa ketika kita memasuki masjid, pakailah pakaian yang terbaik dari yang kita punya ya. Setidak-tidaknya ya pokoknya pantas. Kita kan bisa, tadi sudah saya sampaikan ilustrasi, ketika kita menghadap sesama makhluk saja ya, Pak RT, Pak Lurah, Bupati, Wali Kota, bahkan sampai presiden pun ya, kita menghadap yang kita pakai baju yang terbaik. Tapi ketika kita menghadap pencipta kita ya, untuk memohon banyak hajat yang kita inginkan, kita memakai baju yang seadanya. Ini tentu tidak pantas ya, teman-teman sekalian. Mari kita memperbaiki diri terus ya. Jadi selagi kita masih hidup, artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ya, sampai kemudian ajal tiba, kita berada dalam posisi sebagai orang yang baik, orang yang selalu taat kepada Allah ya. Itu yang diharapkan, sehingga kita bisa husnul khotimah ya. Jadi mengakhiri hidup yang baik ya. Jangan sampai su'ul khotimah, hidup yang jelek, naudzubillah ya. Demikian teman-teman, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri juga ya. Jangan sampai saya omdo atau nato ya kan. Jadi bisa ngomong tapi tidak bisa ngelakoni ya, jargoni ya,
iso ujar, ra iso nglakoni ya. Demikian, kebenaran datang dari Allah. Apabila saya dalam menyampaikan hal ini ada yang kurang, ya ada yang salah, maka mohon dibukakan pintu maaf karena itu kesalahan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.